Saya tanya teman di badan anggaran, apakah ini wajar atau tidak? Sehingga saya terakhir ini mendapatkan satu data yang menarik, yaitu survei LSI tanggal 19 sampai 21 Februari. 69% penerima bansos mencoblos Prabowo Gibran. Nyaris 70%. Jadi itu berkah. Kenapa saya kira? Bang Maman, saya harus katakan, kantong biru bansos Jakarta itu warnanya biru. Sama dengan kaosnya Prabowo Gibran, warnanya biru juga. Dan saya menemukan data dan fakta, dan ini sudah ada di Timnas 01, bahwa pembagian bansos juga ada kaosnya juga, ada stikernya juga. Dan yang membagikan adalah aparat. Saya sebetulnya agak kaget yang disampaikan oleh Bang Deddy. Loh, kita nggak pernah ngobrol sebelumnya, tapi apa yang disampaikan oleh Bang Deddy, kok ada kesamaan dengan di dapil saya? Di Jabar 7. Pengarahan aparat, kemudian mobilisasi, dan penggunaan dana bansos untuk kepentingan salah satu calon. Jadi saya katakan ini wajar kalau surveinya bisa seperti ini. Bukan karena tiba-tiba orang memilih, oh ini karena mungkin program bansosnya menggelontor, kemudian kami menentang bansos, kemudian yang menerima bansos simpati dengan 02. Enggak, karena memang ada by design. Yang kita lihat, yang kita duga yang itu dilakukan. Itu sebagian ada amplopnya juga tuh, bukan cuma... Betul, saya kaget juga 300.000 kok. Loh, nilainya kok sama dengan di dapil saya? Terus cara-caranya memanggil aparat juga kenapa sama? Inilah yang kita saat ini bangun komunikasi. Bahwa ada kesamaan-kesamaan itu di luar dari praktek-praktek yang mungkin, saya mohon harus katakan ya, ketika kasus MK, ada delegitimasi terhadap MK. Kemudian Bawaslu juga demikian. MK tadi ya, penyaluran bansos itu melalui kementerian apa? Nah ini yang jadi persoalan. Saya harus katakan, Mensos Risma tak dilibatkan dalam pembahasan bansos. Itu Prof. Yusril, saya sudah menyiapkan jawaban-jawaban dari 02. Karena saya diskusi tentang ini itu sudah panjang. Di berbagai TV. Jadi El Nino saya tahu jawabannya, terus kemudian COVID, termasuk juga semua penyelenggaranya itu saya sudah tahu jawabannya. Saya tambahin sedikit, itu juga kita harus pertanyakan, karena menurut data yang ada di Kemensos, itu kalau saya tidak salah 18 sampai 20 juta penerima. Tapi yang sekarang itu penerima hampir 50 juta orang. Nah persoalannya, ketika tadi persoalannya tidak melibatkan Kementerian Sosial, datanya tidak digunakan, lalu datanya siapa? Ini juga yang terjadi apa? Orang yang kaya raya. Barusan saya sebelum datang ke sini, saya telepon kawan saya. Benar nggak yang menerima orang kaya raya juga? Banyak juga orang yang mampu menerima bansos ini. Pertanyaannya, bansos ini apakah memang untuk menyelesaikan persoalan El Nino atau ini menjadi bagian APK atau bagian dari stiker atau alat kampanye ditambah dengan bansos negara ini. Ini saya ingin katakan, apa yang saya sampaikan di berbagai forum tentu tidak punya makna apa-apa. Kecuali apa? Rakyat menghendaki ada forum terbuka yang lebih transparan untuk membuka ini. Dengan cara apa? Memang salah satunya hak angket. Karena dengan hak itu maka rakyat bisa tahu jawaban-jawaban, kekhawatiran itu. Benar nggak bansos ini dipolitisasi? Benar nggak aparat ini dimobilisasi untuk memilih 02? Benar tidak? Saat ini ketika KPU membiarkan cawapresnya menjadi Gibran tanpa ada PKPU, bisa dibenarkan atau tidak? Jadi sebetulnya banyak pertanyaan-pertanyaan publik yang saat ini ditanyakan dan seharusnya memang ini bisa dijawab. Dan kita mengatakan, Bang Karni, saya sebagai generasi muda ya yang berada di PKS selalu mengkhawatirkan ini. Kami ini jarang sekali anak dari seorang pejabat ini, pejabat itu. Kami ini proses kaderisasinya berjenjang dari bawah. Tidak ada anak pejabat dan sebagainya. Sehingga ketika melihat fenomena ini, kami khawatir
virus nepotisme yang digunakan ini menjalar dari pusat sampai ke bawah. Sehingga yang kita harapkan adalah ayo kita buka. Supaya apa? Pemilunya kredibel. Pilpresnya nanti presiden kita bukan presiden dengan dasar kecurangan. Tetapi presiden yang betul-betul menang karena memang tidak menggunakan cara-cara yang curang. Jadi kami sangat berharap bahwa hak angket tentu kami dari PKS, sikap kami dengan 01 yang lainnya menunggu juga keseriusan dari 03. Kenapa? Hak angket itu memang 25 orang dari 2 fraksi pengusulnya. Tetapi kalau mau serius, maka kita butuh seluruh anggota dewan minimal 50% plus 1 untuk menyetujui di paripurna hak angket ini diputuskan, disetujui. Setelah itu baru dibuatkan pansus. Pansus bekerja, setelah itu nanti paripurna. Bagaimana hasilnya? Tentu, saya kira. Apakah ini nanti ke depan siapa nanti yang akan dipanggil? Saya kira banyak. Kalau misalnya tentang politisasi hukum, siapa yang mungkin dipanggil? Kita tanya misalnya DKPP, KPU. Kenapa meloloskan seorang Gibran ketika PKPU-nya belum siap? Misalnya politisasi bansos, kita tanyakan, kenapa Bu Risma? Saya tanya, saya cari data Bu Risma komentar tentang bansos itu sangat hemat. Ini luar biasa. Bu Risma tidak mau komentar tentang bansos. Padahal dana bansos itu terbesar saat ini. Oke. Jadi dan misalnya aparat hukum, politisasi aparat, siapa yang akan dipanggil misalnya nanti? Saya kira Kapolri, kemudian nanti siapa lagi? Kementerian Desa dan sebagainya. Nah bagi saya, ini adalah pertarungan bagi kita. Kenapa saya harus jawab Bang Maman? Kenapa kita dari saat ini? Sebelum nanti siapa yang menang dan siapa yang kalah. Supaya kita ingin tahu bagaimana cara mereka mendapatkan suaranya itu. Apakah fair atau tidak. Supaya apa? Supaya kita lihat ada keadilan. Ada orang yang curang yang dihukum dari berbagai kalangan. Siapapun mereka yang curang, yang melanggar konstitusi dan undang-undang, maka harus mendapatkan ganjaran yang setimpal. Saya kira itu. Panitia angket DPR yang terdiri atas partai-partai itu yang malam ini ada 3 orang tokoh. Ada Pak Pipin dari PKS, ada Pak Dedi dari PDIP, Pak Maman dari Golkar. Mereka juga akan menyelidiki dirinya. PDIP dapat 19% itu nyogok apa enggak? PKS dapat 70% itu nyogok apa enggak? Golkar dapat 15% menurut quick count itu nyogok apa enggak? Kalau tadi dibilang untuk satu anggota DPR perlu 20-30 miliar, apa 19% PDIP dapat kursi itu? Kalau diangkakan 110 kursi, 110 kali 30 miliar atau tidak? Bapak yang nyelidiki, Bapak sendiri mungkin. Pak Maman akan nyelidiki dirinya sendiri. Lalu apa orang mengatakan, ini cuma dagelan aja ini angket ini? Itu pertanyaan Pak. Tadi dulu Pak, saya belum selesai ngomong. Ya. Ya. Bukan mau ngambil mic, gelasnya mau digeser. Oh, silakan Pak. Saya sebagai ketua partai PBB yang nggak kebagian kursi, ya saya senang aja nonton. Ya. Oh, rupanya bapak-bapak ini dapat 19% nih, keluarnya 30 miliar satu orang. Ya PBB nggak dapat kursi, ya nggak satu perak pun keluar uang. Berarti ya kami partai yang paling jujur di Republik ini. Dibandingkan 3 yang hadir malam ini, Golkar, PDIP, PKS. Ternyata itu jujur partainya, terus terang. Tapi memang sayang capresnya yang nggak jujur mungkin. nah, ya nggak jujur karena nggak mau nyogok. Itu dia. Nah ini kan nanti akan terbuka semua. Nah, cuman karena angket ini digulirkan oleh Pak Ganjar, tidak didukung oleh Pak Mahfud, tapi disambut baik oleh Pak Anies, dan fokusnya itu adalah kepada Pilpres. Nah, lalu timbullah wacana. Saya ditanya, bisa nggak diadakan angket kecurangan pemilu? Saya bilang yang mau diangket siapa? Ya, karena pasal 20A UUD 45 itu mengatakan bahwa angket itu adalah hak yang diberikan kepada DPR dalam konteks melakukan pengawasan terhadap pemerintah.